Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali di pembelajaran tematik offline kelas 2. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini tentang buku tema 2C di subtema 4 dengan pokok bahasan yaitu keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Kita akan pelajari halaman 139. Sebelumnya di sini Bu Pras akan mengenalkan bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau. Dan karena banyaknya pulau di Indonesia, Indonesia itu disebut dengan negara kepulauan. Ada 5 pulau besar ya, yaitu Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Pulau ada Pulau Papua ya, yang di ujung ada burung cendrawasihnya. Dan banyak lagi pulau-pulau yang lainnya. Nah, teman-teman, di setiap pulau ini dihuni oleh masyarakat etnik setempat yang mendiami pulau tersebut dari dahulu kala, yaitu yang disebut suku. Jadi suku bangsa. Misalkan yang di Pulau Jawa, ini kan terbagi ya dari suku Jawa dan juga suku Sunda. Nanti di Pulau Kalimantan ada suku apa di sana? Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, dan banyak lagi pulau yang lainnya. Nah, suku bangsa itu apa ya teman-teman ya? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan budaya, khususnya bahasa. Misalkan suku Jawa itu menggunakan bahasa Jawa. Suku Sunda ya menggunakan bahasa Sunda. Demikian juga dengan suku-suku lainnya, sehingga itu membedakan antara suku satu dengan suku yang lainnya itu sangat terlihat dari bahasa ya. Nah, di buku halaman 139, nah ini tampak ya beberapa suku yang ada di Indonesia, khususnya pakaian adatnya ya. Mari kita baca, Bu Pras baca, teman-teman simak ya. Indonesia terdiri dari beragam suku. Ada suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Bali, suku Betawi, dan suku Ahmad. Serta masih banyak lagi suku yang lainnya. Setiap suku memiliki pakaian adat masing-masing. Lihatlah pakaian yang dikenakan Ino dan teman-teman. Ino yang mana nih? Yang kayaknya pakai baju Bali nih, Ino ya. Ino dan teman-teman memakai pakaian adat. Mereka akan mengikuti pawai di sekolah. Pawai untuk merayakan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, di sini ada yang memakai baju adat Betawi, itu ada Rini. Berarti Rini memakai pakaian Betawi, yaitu kebaya ya, kebaya encim atau kebaya kurung nih, baju kurung ya. Ino memakai pakaian Bali. Nah, ini baju Bali ya. Payas ya kalau nggak salah, payas agung nih untuk yang dipakai laki-laki, payas laki-laki. Windy memakai pakaian Aceh. Pakaian Aceh itu ada beberapa juga ya, banyak. Ini hanya salah satu yang mewakili. Lina memakai pakaian Jawa. Sama, Jawa pun banyak. Miko memakai pakaian Papua. Nah, ciri khasnya Papua seperti ini ya, memakai bawahan ini berumbai-rumbai.
Mutia memakai pakaian Kalimantan. Nah, ini adalah beberapa contoh pakaian adat ya. Teman-teman, kalau kita pernah pawai, kita juga kadang memakai pakaian adat ya. Jadi banyak ragamnya. Nah, sekarang kita coba tadi beberapa suku yang ada di buku. Bu Pras akan coba menampilkan ya suku-suku yang ada di Indonesia. Beberapa contohnya. Suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia yang menempati Pulau Jawa. Meskipun ada beberapa yang di pulau lain ya, suku Jawa menjadi suku terbesar. Nah, ini adalah baju pengantin Jawa, adat Jawa ya. Teman-teman bisa lihat ciri khasnya tuh kalau perempuan ya seperti ini. Kemudian ini kalau pakaian suku Jawa pada keseharian. Jadi suku Jawa itu bahasanya bahasa Jawa ya. Jadi bahasa Jawa ini nih, suku Jawa memiliki populasi terbanyak di Indonesia ya. Jadi menjadi suku terbesar ya. Jadi di Indonesia tersebar di seluruh pulau hampir ya. Dengan mayoritasnya tinggal di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, karena kalau di Jawa Barat itu sudah masuk sukunya Sunda. Dan berbeda ya, dari kebudayaannya pun berbeda. Nah, ini suku Jawa ya teman-teman bisa dilihat. Nanti bisa dicari lebih tahu alat musiknya apa gitu ya, teman-teman ya, suku Jawa ya. Seperti di awal perkenalan kita juga menyebutkan suku kita masing-masing. Kedua, suku Betawi. Nah, suku Betawi ini, nah teman-teman nih, baju adat pengantinnya Betawi. Kemudian ini kalau kita sering ada acara-acara kegiatan hari besar atau perayaan kayak ulang tahun DKI Jakarta itu ya, kita sering melihat nih apa nih? Ondel-ondel ya betul. Kemudian ini adalah baju kurung untuk perempuan ya. Ini untuk suku Betawi. Suku Betawi adalah suku yang tinggal di DKI Jakarta. Salah satu tradisi dari suku Betawi yang masih terus dipopulerkan adalah ondel-ondel ya. Jadi kita bersebelahan ya dengan Jakarta, ya insya Allah sudah tidak asing lagi ya. Kita pun di sekolah banyak nih teman-teman kita yang bersuku bangsa Betawi. Yang ketiga, suku Sunda. Nih, teman-teman, tradisi suku Sunda itu banyak ya. Salah satu yang terkenal itu alat musiknya angklung ya, sampai mendunia. Kemudian tradisi-tradisi lainnya, nih angklung nih teman-teman. Nah, ini adalah suku Sunda. Mayoritas suku Sunda menetap di Jawa Barat dan merupakan suku kedua terbesar di Indonesia setelah suku Jawa ya. Jadi suku Sunda ini juga menjadi suku terbesar kedua setelah suku Jawa. Tersebar juga di mana-mana ya. Nah, ini alat musiknya yang terkenal itu adalah angklung. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi dan kebudayaan lainnya. Kemudian suku Dayak. Suku Dayak nih teman-teman ya. Ciri khasnya bajunya, tampilannya ya cantik ya, mempesona. Nah, ini suku Dayak yang masih memegang tradisi nenek moyang itu biasanya itu tubuhnya itu ditato ya, ditato seperti ini dengan aksesoris-aksesorisnya yang sangat khas dari suku Dayak itu. Suku Dayak adalah suku yang berada di Pulau Kalimantan. Ciri khas suku Dayak adalah tato di tubuh yang juga disebut dengan tutang. Jadi tatonya ini tuh bukan sembarangan ya asal menggambar tidak, tapi ini ada ceritanya sendiri. Nah, ini tutang namanya, tato suku Dayak sudah ada dari zaman leluhur dulu. Tato di badan ya untuk laki-laki. Nama tatonya itu adalah tutang nih teman-teman. Ya, ini keanekaragaman budaya Indonesia itu sangat kaya. Yang kelima, suku Minang. Nah, terkenal ini ya dengan ciri rumahnya
rumah adatnya nih suku Minang dengan tradisi-tradisinya. Nah, ini suku Minang ya. Suku Minang ini berada di Sumatera Barat. Minangkabau atau yang biasa disingkat dengan Minang adalah kelompok etnik Nusantara yang menjunjung adat Minangkabau ya. Minang ya, ini di Sumatera Barat ya. Ada legenda yang terkenal juga ya Malin Kundang. Nah, itu dari Minang ya. Nah, di sini adalah gambarnya seperti ini nih teman-teman. Suku Minang. Lanjut ya. Kemudian yang keenam, tadi di buku tadi ada apa ya? Suku Asmat. Nah, suku Asmat nih. Nah, dilihat dulu nih suku Asmat ini adalah suku yang mendiami ke Pulau Papua. Nih suku Asmat ini menggunakan pakaian tradisional suku Asmatnya ya. Ini masih tradisional sekali suku Asmat. Kemudian ini adalah hasil karya dari suku Asmat. Suku Asmat adalah nama dari sebuah suku yang ada di Papua, Indonesia. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu tradisional yang sangat khas nih. Ini patung nenek moyang ya, bertemakan nenek moyang. Jadi banyak pahatan patung yang mengambil tema itu nenek moyang, leluhur kita. Itu dinamakan embis. Nih, embis. Ini bertujuan untuk mengenang nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Dibuatkan patung-patungnya. Kemudian berikutnya ada patung-patung, ukiran-ukiran, kadang yang menyerupai motif-motif perahu gitu ya, yang dipegang ini ya. Ini itu namanya adalah Wuramon. Nah, ini beberapa contoh suku ya yang Bu Pras tampilkan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa ya, lebih dari 300 suku bangsa, tepatnya itu 1000. Nah, itu banyak. Nah, selanjutnya teman-teman silakan diisi bukunya nih. Ayo mencari tahu, carilah daerah asal suku berikut ini. Tanyakan kepada orang tuamu. Carilah satu contoh suku lain di daerahnya. Nah, ini silakan teman-teman diisi. Tadi Bu Pras sudah sampaikan materinya, suku Sunda itu dari mana, Dayak dari mana. Teman-teman silakan isi mandiri ya. Diisi bukunya berdasarkan tadi yang sudah Bu Pras jelaskan. Nah, baik teman-teman, pertemuan kita sampai di sini dulu. Insya Allah bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.